lega dengan nyaman gitu. Pertama-tama mungkin kalau yang saya baca dari Word yang sudah dikirim sama Mas Bagas itu dalam musik dan produser itu ada Mas Andreas atau Mas Bayu ya. Untuk lirik dan vokalnya ada Mbak Febriana. Iya, betul. Recordingnya ada Mas Andreas Novi Home Recording Studio. Jadi memang buka studio recording juga Mas? Enggak atau gimana? sih. Di rumahan biasa. Oke. Untuk mixing dan mastering ada Mas Pupung Aji Laksono. Ya. Yang recording studio. Beliaunya juga hadir? Enggak. Oh kebetulan enggak hadir ya. Okay. Untuk foto by Erwin Eko Prasetyo. Dan yang terakhir ada artwork by Mas Franco Rartian. Mungkin Mas Franco lupa Mas, kalau anak didik panjenengan Mas. Didik loh. Nggih, soalnya dulu loh Om, sempat itu Om, kan itu apa? Zaman-zaman keren kelas kula SMA ngoten lho. Terus ADMS. Niku singkatan kepanjangannya anak didik Mas Sambung. Ada Mas, oke. Kembali lagi ke daughter to father. Nah, mungkin pertanyaan pertama. Bagaimana ini Pak perjalanan untuk menulis lagu ini? Berawal dari apakah mungkin terus kebetulan atau malah lagi santai terus nulis lagu atau gimana mungkin perjalanannya? Kalau secara lirik sih sebenarnya terinspirasi dari karena saya ini kan anak perempuan dari seorang bapak gitu kan. Nah terus kebetulan anak saya juga perempuan gitu. Jadi terus saya mencoba untuk membayangkan gitu. Oh gimana ya kalau anak perempuan itu punya sosok bapak yang diidolakan banyak orang gitu. Terus tapi hubungan dengan anak perempuan ini tetap baik sampai anak ini sudah besar gitu. Oh kayak gimana ya gitu. Jadi sedikit banyak terinspirasi dari cerita diri sendiri dan membayangkan gitu itu gimana gitu. Nah tadinya awalnya itu saya nulis puisi dulu. Rodok banter apa? Iki apa rindik toh? Ya ampun ya aku ngene iki ngomongnya piye iki. Gitu Mas. Jadinya aku jadi. Tapi itu yang sekali tulis atau membutuhkan waktu berbulan atau mungkin bertahun-tahun? Oh enggak, bertahun-tahun enggak. Jadi kadang kalau nulis itu ada inspirasi nulis. Terus habis itu stuck misalnya gitu. Terus ditinggal ngapa-ngapain lagi, terus beberapa hari kemudian balik lagi ke tulisan itu. Ada ide lagi, terus ditulis lagi. Nah sebenarnya itu dari sebuah puisi yang agak panjang gitu. Tapi kemudian waktu ketemu sama Mas Peye itu terus dibikinkan musiknya, pengiringnya gitu. Nah terus disesuaikan supaya bisa menjadi sebuah lirik gitu. Nah kayak gitu. Mungkin yang melatar belakangi pada akhirnya memilih Mas Andreas sebagai pasangan duonya itu mungkin seperti apa itu prosesnya? Pasangan apa Mas? Pasangan duo di Mare. Oh iya. Iya. Perjalanannya itu gimana kok tiba-tiba kenapa enggak Mas Gusur mungkin atau mungkin Mas Franco tiba-tiba aku bayangan tak duo karo Mas Franco atau Mas Gusur gitu. Tapi kenapa kok milih Mas Andreas? Seperti itu. Kebetulan yang sering nulis si Febri toh. Ya, yang dia tahu itu temannya yang suka nulis itu teman lama saya. Juga kan. Sering nulis kan. Saya minta liriknya, iseng-iseng lah. Ya itu terus akhirnya saya buat musik. Tapi tadi enggak tadi sih. Tadi dan kemarin kan tetap riset kau. Iya. Waktu saya mendengarkan lagunya Daughter to Father itu langsung keinget sama Dolores. Mungkin teman-teman di sini juga
merasakan hal sama saya setelah mendengarkan lagu ini, langsung kayak keinget Dolores gitu loh. Angkat tangan coba, enggak ada. Coba Iya, kayak aja. kalau di Naruto ini diidutin sih mbak, diidutin sih itu terus hidup lagi gitu. Itu makanya langsung kayak, ini kok kayak Dolores gitu ya, masih suaranya gitu mbak. Ampun. Tapi itu memang, sorry mbak, memang ada arah ke sana untuk meniru si Dolores. Saya enggak. Saya tidak mencoba meniru siapa-siapa. Saya mengidolakan. Salah satu idola saya memang Dolores. Saya enggak cuman Dolores loh, Sinead O'Connor juga. Jangan lupa itu. Kan saya pikir daerah-daerah Irlandia itu memang saya mengagumi bener pola mereka untuk apa ya? Mengolah vokal dan lain sebagainya itu punya kekuatan tersendiri gitu loh. Jadi beberapa itu adalah saya sih sukanya memang Dolores atau Sinead. Paling suka, lebih suka Sinead O'Connor sebenarnya. Gitu. Tapi saya mencoba meniru, waduh saya enggak, jauh sekali saya. Jauh, dia di mana, saya di mana. Pada akhirnya terus mengapa bisa berkolaborasi mungkin dengan Mas Franco maupun dengan Mas Gusur itu mungkin latar belakangnya seperti apa, perjalanannya, mengapa bisa memilih partner mungkin Mas Franco maupun Mas Gusur? Nanya siapa nih? Ya teman yang terdekat dulu ya. Ya, jadi sebenarnya kita itu semua teman Mas. Jadi link kita itu tidak jauh-jauh dari pertemanan yang baik gitu. Jadi begitulah. Oke, kan dari desainnya juga artworknya dari Mas Franco Mas. Saya mau tanya sebentar nih Mas. Kan ada beberapa part-part nih Mas. Mungkin bisa tidak dijelaskan artinya. Kan ada bangonya juga. Terus ada jam pasirnya. Lagi ada mungkin bulan warna merah atau matahari. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Mas. Yang melatar belakangi. Terus langsung plek, milih ini wae gitu. Sebenarnya kalau dari artwork saya diminta Mbak Febri sama Mas Bayek cukup lama juga prosesnya. Mereka nunggunya sebenarnya eksekusinya cepat, tapi mengumpulkan niat sama menyesuaikan musiknya, liriknya juga nuansa-nuansanya. Saya dapat kayak bulan merah, background merah itu setelah dikirimi preview dari video klip ini. Itu kan ada kain merah, terus cat-cat merah di gelas. Itu yang salah satu jadi latar belakang kenapa warnanya merah. Terus kalau sosok cewek udah pasti kan di sini Kak Indi juga digambarkan sedang bermain-main lah. Di situ saya gambarkan sedang duduk memegang bunga yang menyala. Karena itu kan nuansanya saya ambil ke agak Jepang ya, agak Jepang-Jepang gitu kan. Secara artworknya itu juga ada kalau nggak salah itu di sana itu juga ada, kalau bunga itu melambangkan tentang bagaimana kedekatan anak perempuan kepada bapaknya, seperti yang di lagunya sendiri bahwa mengidolakan bapaknya, cinta pertama anak perempuan itu bapaknya juga seperti itu kan. Terus warna yang saya pilih juga masih seperti lebih ke dekat anak perempuan, ke perempuan yang emang kalau di situ ada jam pasir itu menandakan bahwa sampai kapanpun juga cinta anak kepada bapak itu juga nggak akan berubah, walaupun ada proses di sana, ada naik turun lah ya. Kadang kan setiap step anak pendewasaan itu adalah jauh dekat sama orang tuanya gitu. Tapi di situ saya gambarkan gimana tetap tetap konsisten terus sama hubungan kedekatan anak sama bapaknya juga itu. Terus background gunung itu seperti menggambarkan kecintaan itu tadi bapaknya itu adalah cinta terbesarnya seorang anak. Terus kalau hewan-hewan itu sebenarnya sebagai ornamen juga sih, sebagai pemanis saja. Kalau sebenarnya kalau filosofinya saya rasa biar lebih kelihatan manis saja kalau itu.
Kalau yang intinya tetap itu jam pasir, tetap terus bulan warna merah, terus anak bunga sama itu udah ada. Berarti memang nggak ada korelasi sama mungkin tren hari ini ya, yang mana kan banyak banget nih Mas yang ngikutin anime gitu atau Jepangan gitu. Memang nggak ada arah ke situ, cuman kebetulan referensi masuk gitu Jepang gitu atau gimana? Ya kalau secara anime enggak sih kayaknya. Tapi emang lebih cocoknya saya sebenarnya kan basicnya itu vektor art ya. Jadi emang saya sketch terus saya gambar di komputer. Kalau saya mau bikin yang lebih realistis kayak saya nggak mampu juga. Jadi emang saya mentoknya di situ sih sebenarnya. Ya, saya rasa itu saya kirim previewnya ke Mas Peyek waktu itu. Itu oke-oke aja sih sebenarnya karena saya juga mampunya segitu. Saya juga bilang kalau mentoknya sih segini. Ya udah ya jadi itu. Oke. Ya kesimpulannya itu tadi jangan pakai AI. Pasti kan masih banyak teman-teman yang juga bekerja di bidang artwork juga. Pasti daripada kita menggunakan AI mending ngarya nih rencang-rencangan gitu kan Om. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rangko. Sama-sama. Halo. Enak bareng geliang. Oke, langsung ngobrol sarasehan mungkin seputar video musik tadi ya. Mungkin dari teman-teman yang mungkin hadir di sini mungkin sudah menyimpan beberapa pertanyaan setelah menonton video tadi. Izinkan saya mengomentari terlebih dahulu ya. Karena kebetulan kan ada kain warna putih sama merah. Itu tuh mengingatkan saya, Nun Sewu. Itu tuh mengingatkan saya sama film Mangku Jiwo. Mungkin di sini teman-teman ada yang nonton film Mangku Jiwo. Horor. Karena kan kebetulan nggak punten karena kan Tio kan lahir di Solo. Terlebih kan Solo juga kental karo Jawa nih, mungkin gitu kan. Mungkin kan ada kuntilanak merah sama kuntilanak putih gitu loh. Nah di film Mangku Jiwo itu ya seperti ini, ada kainnya gitu beratar. Yang itu yang tokohnya kebetulan Sujiwo Tejo sama Abigail itu kebetulan, terus saya lihat kayak gini. Cuman kembali lagi itu kan pasti pandangan dari saya. Terus mungkin pertanyaannya itu tuh mengapa mengambil mungkin scene ada kain warna putih dan juga anak kecil dan juga pasti kan warna putih dikaitkan sama warna merah tuh kayak kontras banget gitu loh. Mungkin ada alasannya di balik itu, baik mana tersirat. Nih mati ki jam piro? Jawa Toko. Hah? Ora kacu biru. Kacune sapa? Apa pertanyaannya mau? Pertanyaannya tuh mungkin makna simbolik dari video ini mungkin kan dari warna, dari tone mungkin atau dari itunya mungkin. Mungkin tak runut dari awalnya dulu aja. Ya. Pertama saya didengerin sama lagunya Mbak Mare ini, Mas dan Mbak Mare ini. Aku langsung kepikiran sebuah visual gitulah, kira-kira gitu. Kepikiran sebuah visual tentang melekatnya sebuah, makanya di dalam narasi yang bisa dibaca nanti di YouTube channel, itu kira-kira bahasanya intinya adalah darah itu tidak bisa berbohong gitu. Faktor darah itu tidak bisa berbohong. Nah itu yang saya coba untuk saya visualkan dengan pengambilan gambar yang sederhana, sesederhana mungkin, tapi itu mewakili sebuah metafora yang saya pilih untuk narasinya. Nah, kenapa saya memilih, yang pertama adalah kenapa saya memilih indie sebagai talent, itu karena yang pertama adalah ini cukup mewakili perasaan seorang anak. Oh iya, sebenarnya ini
video klip ini, Ya. gambar gerak ini judulnya cuma dokter. Judulnya cuma dokter. Tapi kebetulan ini mewakili lagunya Mare yang Doctor to Father gitu. Jadi gambar gerak ini sebenarnya judulnya dokter gitu. Terus kok cocok gitu. Akhirnya cocok, konsep ini cocok. Terus saya mulai pengambilan gambarnya di tempatnya Mas Peyek. Kebetulan ada kain. Kenapa saya pilih merah dan putih, kenapa kontras itu tadi? Ya, salah satunya ya tidak tabu untuk menjadi beda. Seorang anak itu tidak tabu untuk menjadi beda. Pesannya seperti itu sebenarnya. Misalnya bapaknya adalah seniman gitu ya, atau apapun gitu, dan itu akan menurun ke anaknya. Dan ketika teman-teman yang lainnya berusaha untuk putih, seorang anak itu akan tetap tumbuh menjadi sesuatu yang berbeda nantinya. Nah itu yang saya coba untuk saya visualkan di sini. Kebetulan ini juga saya berkolaborasi juga. Jadi sebenarnya Mare ini di Doctor to Father ini banyak kolaborator. Ada Mare sendiri di musik, terus saya di visual, di musik video, terus Mas Franco di artwork. Nah, jadi memang band ini mungkin nantinya akan dibawa ke arah yang kolektif gitu, ke kolaboratif. Mungkin loh. Ya loh ini. Nah kira-kira gitu. Kenapa termasuk pemilihan tone, kenapa tiba-tiba hitam putih, tiba-tiba ada warna merah di situ ya karena memang saya pengen video musik ini menjadi keterwakilan metafora yang saya pilih tadi untuk saya masukkan ke ini. Ini juga saya mengkowe. Kemana ini? Pusing. Nah, boleh. Ya. Wes to, sida ora. Naras dulu wes. Pop tekonono pengen apa? SRC. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi termasuk pemilihan tone untuk video klip ini. Video klip ini tone-nya sebenarnya bukan hitam putih ya, bukan black and white, bukan two-tone. Ini sebenarnya tone-nya kalau di LUT Premiere atau LUT videographer itu namanya adalah tone-nya noir. Nah, ini terus terang saya malah nggak kepikiran film apa tadi? Mangku Jiwo. Tapi saya terinspirasi dari filmnya Snake of June, film Jepang itu. Film Jepang Snake of June itu berkali-kali saya sebutkan di kawan-kawan ini bahwa aku kok kepikiranku enak warna Snake of June ya gitu. Nah itu dan teman-teman ternyata sepakat. Oke, nah ini nggak apa-apa. Nah itu akhirnya ini kan tentang negosiasi idealisme yang akhirnya menjadi sebuah karya. Itu kira-kira gitulah. Ini yang ngedit bukan saya kebetulan. Ini yang ngedit Mas siapa? Mas Farhan. Kebetulan harusnya beliau ada. Jadi saya setor potongan-potongan gambar, potongan-potongan film, potongan-potongan stock shoot. Terus saya setor narasi kira-kira kayak gini. Terus dia yang menginterpretasikan sendiri dengan urutannya. Begitu Mas, kira-kira. Jadi memang maknanya se-intimate itu ya Om. Mesti kok Om, Mas. Om ya ora apa-apa, Mas ya ora apa-apa. Kadang ya keceplosan ngoten Mas. Aku nyalus om-om kok. Maksudnya memang metaforanya dari darah itu, darah yang mengalir, darah yang abadi. Ngoten niku nggih. Ya, faktor keturunan lah Masnya darah itu DNA, faktor keturunan atau apapun. Jadi begitu teman-teman, bukan artinya kayak Mangku Jiwo gitu. Itu kan pandangan saya. Jadi karena kan pasti dalam mengkritisi sesuatu itu pasti ada latar belakang perjalanan baik pengalaman secara kita melihat maupun memproses penglihatan kita itu jadi pemikiran begitu ya. Oke, mungkin lanjut ke teman-teman baik yang udah hadir di sini. Mungkin ada pertanyaan maupun kritik
atau saran mungkin dari video klip dari Maria yang berjudul Daughter to Father mungkin? Adakah pertanyaan atau mungkin pernyataan? Monggo. Mas Tama mungkin? Oh iya. Monggo. Nggak mau tanya soal ini aja sih video ini ya. Video dan kaitannya sama si lagunya maksudnya. Gimana kira-kira perasaan apa sih yang pengen dimunculkan dari video dan lagu ini gitu, kaitannya sama lagu ini. Perasaan yang pengen disampaikan gitu ya. Oke, makasih itu aja sih. Oh, Pak Bejo. Ya, terima kasih Pak Bejo atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang tadi pertanyaannya. Mungkin perasaan apa yang mau dimunculkan dalam video musik ini? Gitu. Sepertinya lebih tepat kalau Bapak director ya. Oh, Bapak director. Rotok deg-degan di tekone Mas Bejo. Seniman sinematografi Surakarta di Ningrat toh. Mulai anakmu ben-benan toh. Apa ya? Terus ini Mas Bejo. Ini langsung tak jawab ke Mas Bejo langsung. Saya tidak mau tidak mengkhususkan sebuah perasaan apapun terkait video ini, tapi yang jelas saya ingin menghadirkan sebuah multi interpretasi tentang narasi yang saya bikin itu dulu. Nanti akan ditangkap seperti apa sama penonton, sama pendengar. Ini kan kalau sudah menjadi seperti ini tidak bisa lepas dari lagunya gitu ya, tidak bisa lepas dari musiknya. Nah, akan menjadi seperti apa? Itu kita kembalikan sepenuhnya ke interpretasi pengalaman intelektualitas masing-masing. Aku ngomong apa yang kamu akek ku anyar Lin. Pasti interpretasi seseorang tuh masing-masing ngoten yo. Ya. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ya gitu daripada yang gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari setelah Om Bejo mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Om. Oh. Monggo Pak Gembur. Oh, sudah dereng kok. Oke. Oh, ya. Monggo Pak Deyatnan. Ini saya mau tanya ke Bon Rojo Rekote. Mari ini mau dibawa kemana setelah ini? Ke Lawu ya, atau ke Gede Pangrango. Jadi ketika rekaman ini jadi kan saya termasuk yang pertama dikirimi oleh Mas Andreas. Wow, aku langsung bilang keren nih, nek go Indonesia lumayan lah. Nah, ini dari PR-nya kan dari rekodnya. Nah, gimana ini rekodnya? Loh, jadi rekodnya ini gimana setelah ini gitu loh. Tadi pertanyaan dari Pak Deyatnan adalah rekodnya setelah ini mau dibawa kemana ini, Mari? Ngoten Mas Gusur.
Acingo. Acingo. Mau kemana? Ke gunung ya gelem. Jadi sebenarnya gini, Mas Adnan Dharma Kusuma. Mas Adnan ini jauh-jauh dari Jogja numpak pit mengejak aku munggah gunung. Tapi aku wegah. Keselok nanan madake. Mau dibawa kemana? Mari setelah ini. Pastinya harapannya adalah cita-citanya adalah ini bisa diterima di nasional nantinya pastinya ya. Tapi paling tidak ini adalah langkah kecil, sebuah terminal kecil yang dihasilkan oleh Mare dan teman-teman kolaborator termasuk record label Yogas ya. ya wah ya. Termasuk record label sebuah kehormatan untuk bisa merilis Mare. Sebenarnya semua yang kita rilis itu adalah kita diberikan sebuah kehormatan. Cuman memang PR-nya ini Mare ini band yang unik yang salah satu yang pernah dirilis oleh Bonrojo Record dan ini memang tidak gampang. Saya juga ngomong ke Mas Andreas Supaya dan Mbak Febri bahwa untuk merubah stigma untuk ngeracuni kuping konco-konco kuwi angel gitu. Tapi terminal-terminal kecil ini perlu kita persiapkan, perlu kita lalui. Setelah ini mungkin nanti akan ada lagi terminal-terminal berikutnya yang Mare harus lalui. Habis ini rilis single lagi ya mungkin ya. Karena untuk bermain gigs Mare belum siap, alatnya rusak nan. Nek kowe ana piye ngono ben piye lah nan. Ya iki dak mau iki wae meh ra main kok wingi ya. Asem yo digawe ke acara meh ra main. Ya, tapi itu tantangan kita bersama lah, tantangan rekor sama tantangannya artis sendiri. Ya, mungkin itu yang harus disadari bareng-bareng. Kita ini bentuknya adalah kolektif. Ini Mas Farhan nih datang ini sebenarnya. Asem telat. Ya kira-kira gitu nan. Tapi kalau pengennya sih menasional ya, syukur-syukur internasional. Tapi amin. Kita juga record label juga banyak berkolaborasi sama kawan-kawan jejaring-jejaring kolektif yang lain juga pastinya pastinya akan mempromot si Mare ini agar bisa lebih dikenal lebih luas. Nggih Mas Franco nggih. Meh dimainkan di Singapura ya wingi ya? Saged nggih. Meh di Singapura nan. Meh melu ya. Kosek Jepang larang. Nggih, itu Mas Adnan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Dari Mas siapa mungkin? Ya Mas? Dimas Cule. Hah? Cuple. Monggo Mas Dimas Cuple. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cuple, biasa dipanggil Cuple juga. Pertanyaannya simpel sih, cuma kenapa kok dipanggil namanya itu Mare, sedangkan kan di IG namanya Mare Sagara. Mungkin itu aja sih. Makasih. Tapi kebetulan ini pertanyaannya mewakili saya. Saya juga sempat mikir seperti itu, Mas. Kan mau jadi pematik pada malam hari ini. Terus mikir, ini mau tanya Mare Sagara apa Mare? Itu Mbak, kan tadi sebelumnya kan pernah ngobrol. Terus mau tanya, tak keep dulu ya. Ternyata sudah disampaikan Mas sama Mas Dimas Culik ya. Culik, Mas Dimas Culik gitu. Monggo mungkin bisa dijawab dari pertanyaannya. Mengapa enggak Mare Sagara malah Mare gitu. Jadi sebenarnya pada awalnya memang kita itu Mare gitu ya. Nah terus begitu kita membuat sebuah akun di Instagram itu
ada kesalahan teknis gitu yang dilakukan oleh kakak Adin ini. Enggak, yo Mas. Cuman gini, jadi waktu itu kan kita minta tolong sama Mas Adin untuk bikinin akun Instagram. Jadi Mare itu memang penggeraknya kita berdua, cuman yang di belakang kita itu yang kita sering mintain tolong gitu di WA, tulungi ya gitu. Itu banyak banget Mas, terutama teman-teman muda yang berbakat ya. Nah, teman-teman muda ini sering kita repotin, termasuk Mas Adin ini. Nah, terus malah dia yang mengusulkan Mbak Nek namanya enggak cuma Mare piye, Mare Sagara gitu piye Mbak. Ya kita terus pikir lah memang ya sebenarnya pada awalnya memang ingin pakai nama Sagara. Karena sebenarnya artinya itu kan lautan yang luas gitu. Oh, segoro maksudnya itu. Nah, tapi kok waktu kita riset kok ternyata udah banyak yang pakai, terus kita pakailah menemukan Mare ini. Nah, terus setelah itu ditemukanlah kembali Mare Sagara gitu. Lalu kita pikir, iya itu juga tidak jauh menyimpang artinya dan sama artinya, dan ya kita lalu jatuh hati pada nama ini juga. Makasih loh Mas Adin, malah Mas Adin loh ini. Gitu, ceritanya gitu Mas. Oke. Ada yang mau ditambahin? Apa dikurangin? Udah, dikurangin aja. Ini Mas yang videografernya udah editor videografernya sudah datang, sudah hadir. Kalau mungkin mau ditanya nggak? Ditanya dong. Oke, mungkin teman-teman baik lainnya mungkin ada pertanyaan. Mungkin Mas Momon yang baru datang mungkin ada pertanyaan mungkin Mas. Oh nggak ada. Sama Timon nih dalam ngrungokne lagu Mare. Apa ya gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi. Daripada nggak bisa tidur, pertanyaannya dipendem, ditanyakan lewat WhatsApp. Terus kebetulan nggak ada paketan, nggak dibales. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjut ke segmen selanjutnya. Oke, pertanyaan, mau tanya? Oh boleh Mas Maman. Halo, selamat malam. Ketika aku dengerin Mare pertama kan, ini terlihat sangat fresh menurutku di kota Solo. Mungkin aku ingin tanya yang menjadi referensi musik untuk Mare. Udah, itu aja. Siap, makasih Mas Maman. Oke. Pertanyaannya simpel banget. Tapi makasih Mas Maman. Sekali lagi. Tuh, referensi dari Mare. Referensi banyak ini. Ini banyak banyak banget lah pokoknya yang saya dengerin dari umur 20-an sampai sekarang, yaitu dan sudah. Ya, misalnya napa mawon Mas? Banyak sih. Ya mungkin perjalanan karirnya mungkin yang pada akhirnya kayak bisa nyempil di lirik ya, maupun di pengemasan musik. Lebih trip hop sih. Oh, band-band trip hop. Masih bertanya kayak gitu. Ada lagi mungkin? Banyak. Kalau disebutin. Kalau di sekolah kan biasanya suruh nyebutin 3, mungkin sebutin 3 Mas. Ya kalau 3 kan bijinya 10 gitu. Kalau 1 tok bijinya 2. Apa? Enggak tahu. Mungkin bisa dibantu Mbak ya, Feby. The Very Corporation.
Tiga Corporation juga. Sebenarnya kalau dari influence secara musik itu, terima kasih dulu ya Mas Momon atas pertanyaannya. Inspirasi musik itu kita sangat ya karena apa yang kita dengerin gitu, apa yang kita dengerin itu yang membuat referensi dari pembuatan musik ini gitu. Nah, terus itu tidak melulu hanya satu genre gitu, jadi atau satu jenis musik. Jadi sejak dulu kita mulai mendengarkan musik sampai sekarang saya bayangkan seperti itu ya. Jadi sampai sekarang kita membuat, kemudian kita teringat akan musik-musik yang pernah kita dengarkan. Apa saja? Itu kalau kita sebutkan satu-satu lah, kita sejak usia 20 tahun gitu mendengarkan hingga usia sekarang itu ya mungkin tidak bisa disebutkan ya, mungkin nanti ada yang tertinggal gitu kalau kita sebutkan satu-satu, itu nggak bisa kita sebutkan. Dan kami sih berpikir untuk tidak membatasi apapun gitu. Kami sendiri tidak membatasi kami sendiri dan kami juga tidak membatasi siapapun yang mendengarkan gitu. Jadi boleh mau dengerin, oh kok kayak ini kayak itu, nggak apa-apa gitu, itu bebas sekali dan kami malah seneng gitu. Jadi ada memori yang ini berarti kami juga ingin membangun memori dari semua yang mendengarkan juga, yang merespon juga gitu. Jadi teringat apakah gitu. Gitu. Jadi malah referensinya itu malah menjadi kalau dari penonton itu malah menjadi bank referensi ya. Iya, betul. Dan mungkin yang mana mungkin bisa membangun single-single selanjutnya. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman baik. Oke, dari Mas Libero. Oke Mas. Selamat malam Mas Mbak Febri. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih sekali. Kemarin saya saat mendengar lagu dari Mari ini sangat ternotis sekali. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang anak, saya sangat ternotis dengan lagu ini. Terima kasih. Kebetulan malam ini saya mengajak anak perempuan saya ke sini, biar mungkin dia melihat, dia punya sudut pandang sendiri tentang lagu dan video yang sangat keren ini begitu. Yang saya ingin tanyakan, mungkin tadi perihal musikalitas sudah banyak dibahas mungkin di podcast Bon Rojo dan mungkin malam ini. Tapi ini yang saya ingin tanyakan ke Mbak Febri. Ketika menulis lirik ini, mungkin referensi buku apa atau mungkin siapa yang, kan tadi kemarin sudah bahas ini awalnya puisi seperti itu. Lah, ketika menulis ini apa yang menjadi referensi dari Mbak Febri seperti itu, atau mungkin hanya pengalaman dari Mbak Febri tersendiri, atau mungkin ada seorang penulis yang membuat Mbak Febri menciptakan karya yang sangat luar biasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, terima kasih Mas Agung Libero maksudnya. Tuh, poinnya adalah referensi utama mungkin Mas dalam penulisan ini. Terima kasih ya Mas, sudah datang dan sudah merespon dan pertanyaannya bagus sekali. Sampai saya bingung jawabnya. Jadi sebenarnya yang menginspirasi saya adalah karena tidak jauh-jauh, karena saya adalah seorang anak perempuan dari seorang bapak gitu ya. Nah kemudian saya lihat anak saya juga anak perempuan gitu. Nah terus saya pikir bukan terlalu banyak ya. Saya masih kurang sekali membaca. Apa yang saya baca mungkin tidak sebanyak teman-teman yang pernah baca gitu. Jadi sesedikit apapun yang pernah saya baca itu memang memunculkan memori-memori seperti ketika saya mendengarkan musik tadi, seperti
yang saya ungkapkan sebelumnya. Nah itu kembali lagi. Dan saya mungkin akan terlupa sebenarnya judul apa, buku apa, siapa yang menulis gitu. Tapi ada ketika membaca dan ketika mendengarkan musik, ada yang saya ingat gitu. Nah itu yang sebenarnya memberikan inspirasi kepada saya untuk menulis ini. Dan saya masih mencintai hal-hal yang berbau perempuan gitu. Jadi anak, perempuan, ibu. Nah, seperti itu. Itu yang memberikan inspirasi terbesar saya gitu. Jadi dan saya melihat realita dan impian yang pernah saya dengarkan dari orang tua, dari anak-anak itu. Kebetulan saya kan berlatar belakang guru. Jadi beberapa hal pernah saya dengarkan gitu, keluh kesah dan sebagainya. Sebagai ibu atau sebagai anak perempuan. Nah, seperti itu. Jadi semoga ini menjawab pertanyaannya, Mas. Matur nuwun nggih. Sampun cekap Mas Agung. Kalau mungkin belum cekap, mungkin bisa DM Instagramnya dari Mare. Silakan. Instagramnya apa? @Mare_Sagara ya. Mare_Sagara. Iya. Itu ya. Oke, mungkin pertanyaan bisa. Ada satu, saya pengen banget dengar dari ini Mbak Yu saya dari Singapura, jadi jauh-jauh datang dari Singapura ini Mbak Meta. Saya ingin sekali mendengar bagaimana sih Mbak Meta ini melihat ini gitu. ini ya, silakan. Aduh, halo. Bagaimana? Yang pertama selamat dulu ya, luar biasa. Saya kenal Dek Brian ini cukup lama lah ya. Makasih. Dekat tidak dekat, kenal dan tapi ada misteri dari Brian ini yang sebagai teman saya juga masih sangat apa sih? Iya. Dan itu tercermin dari tulisan-tulisannya, lalu pilihan musiknya, datar, dalam, dan tadi ada yang bapak bawa anak perempuan, iya, saya bawa bapak saya. Iya, bapaknya. Jadi kalau untuk saya pribadi dari judulnya saja, Daughter to Father, itu dalam sekali. Karena hubungan ada perempuan-perempuan di sini yang pasti punya bapak juga kan? Iya. Hubungan anak perempuan dengan bapak itu pasti complicated gitu. Bermacam tipe hubungannya tapi pasti complicated. Bahkan saya punya 2 kakak perempuan, masing-masing kita bertiga perempuan ini punya hubungan yang berbeda dengan bapak kami sama bapaknya. Jadi temanya sendiri itu sudah dalam. Dan pilihan musiknya juga sangat saya nggak ngerti musik tapi kayak sangat personal gitu ya. Jadi selamat sekali lagi masnya juga. Saya dengar musiknya banyak dipengaruhi banyak dari diri masnya. Mas siapa? Mas Andreas. Mas Andreas ya, Mas Andreas itu. Jadi sekali lagi selamat. Kalau untuk video klipnya, saya nggak punya referensi yang Jepang itu tadi. Cuma sekilas pertama kali saya keringat Cinderlist. Ya, Cinderlist. Merahnya itu. Lalu ada indie di situ. Aduh, gemeter gitu rasanya. Ya, jadi pilihan visualnya juga selamat juga untuk videografernya, untuk yang bikin video klip. Saya nggak terlalu ngerti musik, tapi saya bisa merasakan personality dari Brian dan juga mungkin diwarnai dari Mas Andreas. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meta.
Live Vision. Oke, terima kasih atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja kita lanjut kepada acara atau sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya merupakan sesi live session dari Demare. Mungkin kan teman-teman baru mendengarkannya di beberapa platform musik ya. Nah, pada hari ini mungkin menjadi momen yang mungkin sakral, menjadi momen yang pertama kali yang mana teman-teman bisa menyaksikan musik dari Mare secara langsung, begitu.